dia diare terus, dia sariawan, dia nggak mau makan karena sariawannya tiap hari itu ada muncul 1, 2, 3, kita udah curiga. Istri saya punya anak itu benar-benar real dalam kehidupannya dia setelah dia menggunakan halusinogen itu. Tapi ketika setelah efeknya itu habis, dia kembali ke dunia nyata dan dia nggak mau. Mereka bisa berbahagia bersama. Kalau memang saya adalah bandar, saya punya anggota baru, saya bisa laku lagi bareng saya. Customer baru lah ya, customer lagi maksudnya. Ya, oke. Jadi kita ketemu lagi ya. Kita balik lagi bersama Pak Irfan dan Pak Aga hanya di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, jadi kita sudah ngobrol banyak tadi, sekitar 25-30 menit pertama tadi ya di sesi yang pertama. Banyak yang sudah kita obrolkan, juga banyak teman-teman yang sudah bergabung rupanya sudah tanya di chatbox kita. Jadi ini kesempatan kalian ya, mumpung ada teman-teman, ada bapak-bapak dari BNN, kalau kalian mau tanya, langsung aja tanya di chatbox kita nih. Gratis, nggak dipungut biaya pastinya. Langsung aja ketik pertanyaan kalian juga bisa menyamarkan nama kalian di situ ya, terserah. Jadi langsung aja tanya di situ dan terima kasih yang sudah join. Tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk waktu kita break ya, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Oke, jadi mungkin buat kalian yang tadi nggak dengerin sesi yang pertama, kalian bisa dengerin secara lengkap itu di channel kita di YouTube di Saplos Media. Itu akan tayang besok tanggal 20 Desember jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Langsung aja ke sana. Dan ini sekarang kita yang sesi yang kedua, seperti biasa juga kita rekam dan akan kita tayangkan siaran ulangnya itu tanggal 27 Desember di jam yang sama, jam 6 sore di channel di Saplos Media. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah disiapkan, kita akan jawab pertanyaan dulu yang dari chatbox ini ya Pak. Oke. Tadi pertanyaan terakhir dari Joan dan dari Kiki itu tadi tanya soal biaya rehab ya. Nah ini di atasnya rupanya udah ada yang masuk lagi waktu break. Ini ada Poppy. Boleh dijelaskan yang biasanya jadi agen pemulihan itu siapa aja? Apakah lebih efektif kalau dari mantan pecandu? Ya. Untuk Mbak Poppy, agen pemulihan dari siapa aja? Biasanya agen pemulihan biasanya diseleksi oleh dari pihak desa yang terkait. Jadi dari pihak desa itu biasanya mereka sudah punya beberapa orang yang memang mereka memilih bahwa dia mampu dan bisa dan dipercaya untuk menjadi agen pemulihan. Jadi dari pihak BNN hanya menerima ajuan bahwa ini adalah tim dari kami. Nanti dari tim BNN sendiri juga mungkin masih tetap melakukan screening sedikit bahwa memang dia tentang atau mungkin menambah keilmuan tentang narkotika gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ya siapa aja juga bisa menjadi agen pemulihan gitu. Nah, efektif atau tidak? Kalau saya bilang kalau memang menggunakan mantan pecandu itu sangat efektif. Kalau menggunakan mantan pecandu karena memang ada bukti nyata. Bukti nyata itu apa? Dia bisa ada bukti kalau memang dia memakai narkotika yang berhubungan dengan suntik, dia bisa menunjukkan bagaimana buktinya dia suntik di mana aja. Jadi ada wujud nyatanya, ada real gitu ya. Kemudian kalau memang dia menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, terus nanti dia mungkin pernah terjadi suatu penyakit tertentu, kemudian dia harus difoto CT scan, dia bisa menunjukkan bagaimana hasil foto CT scan-nya dia. Ini loh, saya dulu difoto seperti ini, testimoni gitu ya. Ini hasil saya seperti ini. Ini hasil rekam otak saya seperti ini. Ini adalah hasil dari foto torak saya, dada saya setelah saya menggunakan narkotika jenis ganja itu seperti ini. Itu sangat efektif menurut saya. Oke, kalau dari pecandu tadi itu ya. Oke. Nah ini kita ke pertanyaan berikutnya. Ini Kiki, wah mahal pakai banget ya. Oh, Kiki ini menanggapi rupanya ya. Jadi Kiki itu buat kalian yang mungkin tadi sesi 1 nggak ngikuti, Kiki itu tanya biaya rehab kalau di swasta ya. Nah, tapi kalau mungkin kalian baru dengar, nah kalau misalkan langsung dari BNN itu gratis Pak ya. Gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Tapi kalau dari swasta memang ada biaya yang harus keluarkan. Dan tadi kalau di spill sama Pak Ivan itu sekitar 5 juta Pak ya. Minimal 5 juta. Jadi Kiki tadi tanya soal itu mungkin yang baru join. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Adam nih yang tanya, Pak, apa punya cerita salah satu pecandu yang parah banget, terus akhirnya sekarang sudah berhasil bersih dari narkoba. Nah itu berapa lama proses dia sembuh? Mungkin berdasarkan pengalaman Pak Ivan nih.
Ada yang memang dia awal itu memang dia menjual dan juga memakai. Ya. Akhirnya karena memang barang bukti yang didapatkan nggak sebanyak yang harus akhirnya, maksudnya kan ada juga nih barang bukti yang sekian banyak ini boleh direhab, sekian banyak harus melewati hukuman itu ada, gitu ya. Oh gitu ya. Ada. Itulah gunanya TAT tadi yang dari awal Mas Aga tadi bilang, asesmen tadi ya. Itu dari situ. Nah, akhirnya setelah proses dia direhab, dia masih mengalami beberapa hal yang dia nakal gitu ya. Bolos, nggak datang, sampai akhirnya dari tim rehab meminta tolong kerjasama dengan tim dari pemberantasan untuk menjemput. Apa sih kamu kemana aja, itu yang didatengin lagi, dibawa lagi sama tim pemberantasan. Ternyata dia nggak jual tapi dia pakai lagi, itu ada. Terus sampai akhirnya dia di titik nadir tertentu akhirnya dia jatuh sakit, akhirnya sakit parah sampai dia kena hepatitis B waktu itu. Dia akhirnya kita kerjasama dong dengan akhirnya kerjasama dengan pihak swasta untuk rawat inap, sampai akhirnya dia di titik di mana dia paranoid. Jadi dia kemana-mana, saya bilang tadi dia ketakutan yang berlebih, luar biasa berlebih. Cutter tadi bawa cutter, bisa jadi rumahnya itu digembok terus. Ketika ada Pak RT yang datang ke rumah itu, dia itu udah merasa bahwa itu ada polisi di luar, dia itu udah ketakutan, dia udah siap-siap gitu ya. Ada temennya ibunya datang, itu dia pikir ngerasa nih aku ini ngebicarain saya nih, dia udah paranoid banget. Itu overthinking overthinking. Jadi itu sudah akhirnya kerjasama dengan psikiater, dia membaik ada dengan kondisi-kondisi tertentu. Dalam artian dia masih mempunyai penyakit tertentu yang akhirnya dia harus idap seumur hidupnya juga ada. Kita tahu bahwa penggunaan jarum suntik akhirnya larinya adalah ke HIV/AIDS. Itu ada. Betul. Memang ada beberapa pasien saya ada, tapi tidak dengan pasien di BNN ya, tapi pasien di tempat lain itu ada. Jadi dia itu kliennya memang menggunakan jarum suntik, kemudian setelah kita rawat beberapa bulan kok tambah kurus, dia diare terus, dia sariawan, dia nggak mau makan karena sariawannya tiap hari itu ada muncul 1, 2, 3, kita udah curiga. 1, dia pakai jarum suntik. 2, kok badannya tambah kurus, sariawannya banyak, dia diare berlebih. Kita cek kan lab darah lengkap segala macam, sampai kecek HIV, akhirnya positif. HIV rupanya. Positif, kita perbaiki, akhirnya kita kerjasama lagi dengan dokter penyakit dalam akhirnya. Jadi lintas kita kan banyak kerjasama akhirnya. Seperti itulah kenapa tadi ketika ada pertanyaan dari Mbak Kiki mahal juga ya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Kalau seperti ini bagaimana? Kita harus psikiater, harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam menentukan ini harus memakai antiretroviral, obat-obat antiviral ya untuk mematikan virusnya gitu. Untuk melemahkan, bukan mematikan, melemahkan virus dari HIV-nya. Itu juga harus diminum setiap hari di jam yang sama, dan itu kan juga butuh biaya. Nah, akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya dia harus mengurus BPJS atau asuransi tertentu, tapi ya itu kita harus pandai-pandai, entah ya ini benar atau salah, tapi sebenarnya yang dimasukkan yang didaftar ke BPJS-nya adalah dia kasusnya kasus HIV-nya. Bukan kasus karena narkotikanya. Kalau narkotikanya pasti ditolak. Nggak bisa. Kalau kita lihat dari segi kemanusiaannya, kita mendaftarkan ini karena HIV-nya. Karena kan obat HIV kan tercover sama negara. Gitu ya, tercover sama negara sampai seumur hidup pun tercover sama negara. Jadi kita sebagai seorang dokter yang punya empati, ya bagaimana sih kita akhirnya bilang bahwa ini adalah HIV tanpa melihat ke belakangnya dia karena narkotika. Jadi kita juga masih punya belas kasihan untuk ngurus seperti itu gitu ya. Biarpun sebenarnya nggak boleh juga merugikan negara kan sebenarnya kayak gitu, tapi ya kita mau apa? Kita punya hati nurani juga. Seperti itu. Banyak kasus kalau memang dengan kondisi-kondisi yang seperti itu bisa pulih banyak, nggak bisa pulih akhirnya dia meninggal juga lebih banyak. Gitu. Banyak. Jadi belum tentu katakanlah dia tuh bisa sembuh pulih, belum tentu juga ya. Tergantung tingkat dan dia bergaul dengan siapa. Lingkungan menentukan sih Pak. Karena bisa jadi malah di lingkungan yang salah dia bisa balik lagi, malah bisa lebih parah. Gitu. Ini masih ada 2 pertanyaan lain dari teman-teman yang join, ada Ipung dan juga Roy. Tapi kita beralih ke pertanyaan yang lainnya dulu nih Pak. Nah, untuk tahap-tahap pemulihan pecandu narkoba itu ada apa aja Pak? Kalau tahap-tahapnya?
Tahapnya sih sebenarnya ada 3 ya. Yang awal adalah tahap rehabilitasi, intinya detoksifikasi. Detoksifikasi adalah seperti yang kita bilang bahwa pasien ini harus membutuhkan rawat inap, membutuhkan detoksifikasi untuk membersihkan racun-racunnya gitu ya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah rawat jalan biasa, seperti yang setelah ini selesai, setelah detoksifikasi selesai, terus kemudian dikembalikan ke BNN oleh rumah sakit atau dari pihak swasta dikembalikan ke kita. Kemudian kita tetap mengawasi lagi seperti kita lihat bagaimana sih perkembangannya anak ini. Itu setiap 8 kali pertemuan biasanya. Jadi kita lihat lagi 8 kali pertemuan bagaimana dengan rentan waktu yang kita lihat, namanya kita kerjasama. Bisanya hari apa, jam berapa gitu ya. Kita nggak harus pokoknya kamu 1 bulan selesai, enggak. Itu kita lihat selama 8 kali pertemuan bagaimana perkembangannya nah ini. Kalau memang di tengah jalan masih ada yang gejala-gejala yang muncul lagi, biasanya kita konsultasi lagi sama rumah sakit yang merawat. Apakah perlu dikembalikan lagi ke rumah sakitnya atau bisa kita tangani di sini, atau nanti mungkin dokternya memberikan advice, psikiaternya memberikan advice, udah nggak usah nanti diresepkan ini aja, nanti begini. Nanti diawasi sama dokter yang di BNN gitu. Terus yang ketiga biasanya kalau memang sudah selesai semua, sudah selesai rehabilitasi dari rumah sakit atau swasta, ke BNN juga udah selesai, baru kita kembalikan ke masyarakat. Itu udah tahapan yang akhir, tahapan yang final, kita kembalikan ke keluarga. Si anak ini kita lihat bagaimana perkembangannya seperti yang kita bahas tadi. Jadi seperti itu. Oke, jadi tahap-tahapnya juga ada banyak ya, step-stepnya. Program pasca rehab juga. Pasca rehab. Jadi ketika yang terakhir itu. Untuk menanggulangi bahwa untuk dia supaya nggak relapse lagi. Relapse itu dia untuk pakai lagi. Kita melakukan tadi pemberdayaan itu tadi. Jadi mereka apa sih yang mereka sukai gitu kan? Entah itu bikin kue, entah itu bikin kopi atau segala macam. Kita wadahi di pasca rehabilitasi program itu. Seperti itu. Hal-hal positif yang ini ya, bukan mengalihkan, bisa menggantikan lah menggantikan ketergantungannya mereka itu tadi. Karena kalau bisa dibilang secara medis tadi ada kekosongan ya Pak ya, memang. Nah, itu harus digantikan dengan sesuatu yang lain gitu. Nah, kalau ngomongin soal pecandu atau itu pasti mereka punya jenis narkoba yang mereka konsumsi itu kan beda-beda nih Pak. Penggunaannya kan beda-beda juga nih. Nah, itu secara umum itu apakah ada penanganan yang mungkin in general mungkin dilakukan sama BNN untuk semua jenis nih? Nah, kalau untuk penanganannya biasanya beda-beda sih. Beda-beda karena tergantung dari apa yang dia pakai. Seperti yang kita tahu, kita ketahui bahwa narkotika itu kan ada 3 macam nih. Stimulan, depresan, sama halusinogen. Gitu ya. Stimulan itu adalah narkotika yang membuat kita menjadi terstimulasi untuk menjadi lebih bergairah dalam hidup. Jadi kalau saya pakai yang stimulan, saya akan kuat bekerja. Saya kuat mengerjakan skripsi 2 hari 2 malam nggak tidur, nggak makan, saya kuat. Saya atlet, saya pakai dulu, saya kuat. Nah, itu namanya stimulan. Kemudian ada yang depresan. Depresan adalah narkotika yang dipakai menyebabkan dia menjadi malah malas-malesan, menjadi depresi. Jadi saya putus sama pacar saya pengen ngelupain, saya minum obat ini. Akhirnya saya tidur aja kerjaan saya. Jadi seperti itu depresan. Sesuai namanya, depresan. Saya ada masalah dengan keluarga, pusing, saya minum, saya tidur, saya nggak inget apa-apa gitu ya. Sama yang terakhir ya halusinogen ya ketika saya pakai, jadi saya mau menikah dengan si A nih, dengan pacar saya, tapi saya nggak disetujui sama orang tua saya, sama orang tuanya si perempuan juga saya nggak setuju nih. Saya pusing, saya stres, saya bagaimana ya, saya pakai halusinogen, jadi saya berhalusinasi, jadi saya tidur, saya berhalusinasi bahwa pernikahan saya terjadi. Pernikahan saya terjadi, dan itu menurut dia itu benar-benar real. Saya benar-benar menikah dengan pacar saya, orang tua saya setuju, orang tua perempuan setuju, saya berhubungan suami istri dengan istri saya punya anak, itu benar-benar real dalam kehidupannya dia setelah dia menggunakan halusinogen itu. Tapi ketika setelah efeknya itu habis, dia kembali ke dunia nyata, dan dia nggak mau kenyataan itu terjadi, dia pakai lagi itu terus ya. Pemakai. Jadi rehabilitasinya juga macam-macam. Kita lihat kalau memang dia pakai jenis apa ya, memang beda, penanganannya beda. Enggak semua disamaratakan, enggak narkotika apa yang dipakai. Betul. Iya, tadi yang halusinogen itu kayaknya memang orangnya bakal butuh terus ya Pak. Jahat banget. Karena secara psikologis itu nyerangnya kayaknya. Iya. Oke, nah kita ke pertanyaan berikutnya nih. Nah,
pada umumnya para pecandu atau pemakai ini akhirnya lepas dari ketergantungan itu ada faktor apa aja Pak yang sangat berperan penting di situ? Keberhasilan dari rehabilitasi yang pertama adalah kemauan dari sendiri, yang pertama yang utama. Kemauan dari diri sendiri ya. Yang kedua adalah jangan pernah ditinggal. Oh, maksudnya untuk orang sekitarnya ya, jangan pernah ditinggal, terutama dari terdekatnya siapa. Keluarga kan. Keluarga jangan pernah meninggal. Intinya temani apa yang dia lakukan gitu ya. Ketika dia merasa, apalagi sampai belum menikah, kemudian punya kakak atau punya adik, kemudian sebagai orang tua kadang tak adikmu lo sukses, lihatlah kakakmu sukses, kamu lo mantan pecandu, sekarang nggak kerja, iya gitu sekarang lo kamu nyari kerjaan susah karena kamu mantan pecandu. Itu malah bikin dia kembali ke teman-temannya yang merangkul dia. Betul itu kesalahan malah Pak ya. Besar. Jadi temani dan beri semangat bahwa ayo kamu sudah bersih sekarang, kita mulai lagi dari nol nak. Ayah sama ibu dukung, kamu pengen kerja apa, nanti saya bantu kita sama-sama nyari kerjaan, mungkin ayah nyari koleganya ayah atau bagaimana, seperti itulah. Seperti itu. Intinya jangan pernah ditinggalkan dan dikucilkan, jangan. Iya, jadi faktor lingkungan juga sangat berperan penting ya. Tapi terlebih juga diri sendiri juga ada kemauan segala macam gitu. Makanya ketika saya penyuluhan sering ke desa-desa itu kan, bahwa pecandu itu kan bukan aib. Pecandu bukan aib. Ketika ada yang memang saudaranya, adik, kakak, keluarganya memang wajib kita harus ayo laporkan. Mereka butuh memang pendampingan, butuh perhatian yang sangat khusus bagi siapa lagi lawan keluarganya. Betul. Bukan aib. Iya. Bisa dibilang mereka lebih ke korban ya. Iya, korban. Makanya ketika itu dianggap aib, dianggap itu tadi yang Dokter Ivan bilang, mereka akan kembali ke lingkungan mereka. Betul. Saya nggak diterima di keluarga, saya diterima di sini, udah. Sampai kapanpun dia akan tetap terbelenggu di situ. Betul. Dan lingkungannya yang teman yang lama itu pasti menyambut dengan senang hati dia kembali. Iya, betul. Mereka pasti senang sekali karena mereka bisa berbahagia bersama. Kalau memang saya adalah bandar, saya punya anggota baru, saya bisa laku lagi bareng saya. Customer baru lah ya, customer lagi maksudnya. Jadi dia bakalan diterima dengan senang hati sama lingkungan yang lama. Tidak akan dikucilkan. Nggak ada yang teman lama, kamu habis ketangkep, kamu habis rehab, jangan kumpul sama kita. Nggak ada, pasti diterima kembali. Iya, karena ya itu memang kayaknya baik buat mereka ya malah. Iya. Jadi pasarnya kan ada terus itu. Iya, akhirnya ada pelanggan lagi lah. Kasarnya kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan dari teman-teman nih. Ada pertanyaan Ipung sama Roy yang belum kita jawab ya. Dari Ipung dulu. Nah, apakah dengan rehabilitasi pengguna narkoba bisa atau tidak menjalani sanksi pidana? Sebenarnya kita sudah jawab tadi ya di awal-awal, tapi mungkin Ipung belum join nih di awal-awal. Mungkin bisa diulang nih Pak. Mas Aga, monggo diulang tadi TAT-nya. Bahwa ketika TAT itu tadi, proses rehabilitasi itu adalah menggantikan pidananya itu tadi. Menggantikan pidananya itu tadi. Jadi ketika dia divonis berapa tahun penjara itu kan. Misalkan seperti itu, bahwa untuk direhabilitasi itu menggantikan penjaranya itu tadi. Jadi rehabilitasi ini menggantikan hukumannya itu tadi. Seperti itu. Jadi kan memang, tapi kalau dia memang pecandu dan korban penyalahguna. Ya, bukan pengedar ya. Bukan pengedar. Ketika pengedar ya udah langsung penjara. Ketika dia pecandu, korban penyalahguna, wajib direhabilitasi untuk sebagai apa? Sebagai pengganti dia hukumannya itu tadi. Wajib direhabilitasi. Itu untuk pertanyaan dari Ipung. Nah, ini dari Roy. Lamanya rehab itu tergantung beratnya kasus candunya atau bagaimana? Rata-rata rehab pecandu berapa lama? Nah, ini sebenarnya juga kita sudah jawab tadi ya. Dan di sesi kedua juga beberapa kali disinggung, jadi jawabannya kalian bisa dengerin aja kalau mau sesi lengkapnya gitu ya. Tapi mungkin singkatnya nih Pak, bagaimana nih? Singkatnya berapa lama memang tergantung dari bagaimana tingkat keparahan kecanduannya. Kalau memang dia sudah sakau, sudah mengalami halusinasi, terpaksa harus dilakukan rawat inap. Rawat inap itu juga terjadi detoksifikasinya mulai dari nol, pendekatan lagi dari seksi keagamaan itu membutuhkan waktu. Nggak bisa selesai dengan jangka waktu 1 bulan 2 bulan. Intinya seperti itu. Tapi kalau memang dia masih bisa diajak kooperatif, diajak berbicara, kita bisa menyelesaikannya, kita bisa berbincang-bincang di BNN. Itu biasanya 8 kali pertemuan dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Tergantung kesepakatan ya. Jadi nggak tentu jam segini. Gitu. Oke.
Nah, itu pertanyaan dari teman-teman sudah kita jawab semua ya. Tapi kita masih buka, kita masih ada 10 menit berikutnya. Kalau masih ada yang mau tanya, silakan tanya aja ya. Pertanyaan masih kita buka. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan yang sudah disiapkan nih. Nah, ada nggak sih Pak kemungkinan bahwa seorang pecandu atau pengguna yang sudah direhab itu menggunakan kembali? Sangat besar kemungkinan. Sangat besar ya. Tadi juga kita sudah sempat singgung ketika kita sudah selesai rehabilitasi, kita nyatakan lulus, kemudian kita kembalikan ke keluarga dan kepada masyarakat, ternyata keluarganya tidak welcome lagi, tidak menerima lagi, membanding-bandingkan dengan keluarganya yang lain atau membanding-bandingkan dengan anak tetangga, dia pasti akan kembali ke lingkungan yang lama di mana dia bisa diterima, lebih diterima. Dan situlah akhirnya gagalnya rehabilitasi kita. Oke. Tetapi kegagalan itu bukan dikarenakan kegagalan dari tim rehab sendiri, tetapi dari faktor keluarganya ternyata. Nah, itulah gunanya setelah kita menyatakan si klien ini lulus, kita masih tetap harus merangkul dia dan keluarga lingkungan sekitarnya dari agen pemulihan tadi. Kita rangkul, kita lihat konsultasi lagi dengan keluarganya, bagaimana Pak, Ibu, anaknya, bagaimana istrinya bagaimana, suaminya gimana Mbak, habis ketemu sama kita 8 kali gimana, sekarang di rumah sama anak gimana, itu kita harus tetap pendekatan. Jadi seperti itu. Oke, jadi masih ada tahapnya ya. Seperti Dr. Ivan bilang di awal tadi bahwa faktor utama supaya dia untuk pulih adalah diri sendiri. Intinya itu. Jadi ketika niat itu yang sudah timbul diri sendiri, dia akan bisa untuk pulih. Seperti gini aja, kita kecanduan rokok gitu aja. Paling mudah kan rokok itu. Untuk ketika dia pengen berhenti rokok, siapa lagi kalau bukan dia niat dari diri sendiri. Begitu juga dengan narkoba. Semacam itulah gampangnya itu. Ketika memang dipaksa oleh keluarganya, dipaksa oleh BNN, ketika diri sendiri nggak mau sembuh, nggak akan pernah bisa gitu. Nggak akan pernah bisa pulih dia. Seperti itu. Kliennya hanya datang, hanya datang, tapi hanya sebagai syarat aja. Ya udahlah, orang tua saya minta seperti formalitas. Orang tua saya yang minta, istri saya yang minta, desa saya yang meminta, kepala desa minta, ya udah saya datangin, saya penuhin aja. Tapi dalam hatinya setelah, jadi dia bisa dilihat sih Pak. Kadang dia tuh pengen banget cepat selesai. Jadi 8 kali pertemuan itu kadang dia tuh pengen banget cepat selesai. Kadang kita sampai curiga loh, kok besok lagi ya Dok, besok ketemu lagi ya Dok, loh kenapa? Ya nggak apa, biar cepat selesai aja. Nah ini kita curiga, ngapain kok pengen cepat selesai? Pengen kembali ke teman-teman yang lama atau bagaimana? Atau memang dia dari diri dia sendiri pengen cepat-cepat selesai, saya udah nggak muak dengan narkotika. Atau sebaliknya. Gitu. Cepat selesai ya, sudah biar nggak ketemu lagi. Formalitas tadi ya. Gitu. Jadi memang lain-lain ya. Iya. Nah itu jadi bisa dibilang kalau kita sudah bicara banyak tadi, peran dari lingkungan itu sangat penting banget untuk orang-orang yang direhabilitasi ya, maupun dalam hal pencegahan tadi juga ada peran masyarakat yang cukup besar di situ. Oke, jadi Pak Aga dan juga Pak Ivan, terima kasih banyak ya buat sesi hari ini tanggal 19 ya, sekarang tanggal 19 Desember. Kita ini kayak di-refresh lagi ya, karena ada materi yang baru lagi nih, rehabilitasi yang sepertinya sudah lama banget, waktu itu terakhir hampir setahun yang lalu kayaknya. Sudah lama, dan terima kasih Pak Aga dan juga Pak Ivan, Dr. Ivan. Dan mungkin ini bukan yang terakhir ya. Benar. Mungkin siapa tahu nanti kedepannya kita bisa berbincang lagi bareng teman-teman. Harus, karena memang narkotika nggak sesimpel ini. Betul. Nggak butuh 1 jam untuk ngobrol kemudian selesai masalah. Enggak. Masih banyak sekali bahasan topik yang lain. Minggu lalu kan, ketika saya masih banyak sekali. Jadi kita 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan nggak akan cukup. Belum dari sisi pemberantasan. Pemberantasan juga seru lagi yang nangkep, yang apa segala macam, yang gerebek itu nanti mungkin bulan-bulan depan kita akan sampaikan. Penting, pemberantasan juga nggak kalah pentingnya dari P2M yang penyuluhan, dari rehabilitasi yang merehab. Pemberantasan juga sangat penting untuk meluruskan stigma masyarakat bahwa kalau ketangkep nanti saya fatal. Itu yang akan diluruskan sama tim-tim dari teman-teman dari pemberantasan. Oke. Nah, dan kita akan bahas bersama-sama di Ngobrol Apa ya. Tentu saja setiap bulan kita akan selalu hadir. Jadi pantengin terus nih di Sapus Media biar kalian tahu kapan Ngobrol Apa yang bareng BNN ini bisa tayang gitu ya, bisa kalian dengerin. Dan siapin waktu kalian, siapa tahu Senin pagi lagi kosong, kalian bisa langsung tanya live di program kita di Ngobrol Apa. Oke, kalau gitu Pak Aga dan Dr. Ivan, terima kasih buat waktunya sekali lagi. Terima kasih ya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Harus.